Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Yuliatno. Saya adalah seorang guru di MAN 2 Bojonegoro, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 Kemenak di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya MAN 2 Bojonegoro, Jawa Timur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan dengan fase F kelas 12 dengan elemen NKRI dengan materi pengaruh perkembangan iptek pada negara. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kelas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Amin. Saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air sebelum pembelajaran kita mulai lagi, silakan untuk berdiri untuk kita nyanyikan lagu nasional kita. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Lihat tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertemuan kita kali ini. Kira-kira saya cek dulu kehadiran, semuanya masuk atau ada beberapa yang kurang sehat? Ada berapa anak yang tidak masuk? Ada 4 anak ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara. Kewajiban sebagai warga negara dari kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi pada negara. Anak-anakku, sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya akan bertanya, kira-kira apa yang disebut ilmu pengetahuan dan apa yang disebut teknologi, dan kenapa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa dipisahkan? Silakan ilmu pengetahuan dulu. Siapa yang mau menjawab? Saya, Oh iya, silakan. ilmu pengetahuan adalah sebuah ilmu di mana berisi tentang penjelasan ataupun penjabaran tentang suatu hal. Oke, terima kasih. Good. Baik sekali. Dan sekarang definisi tentang teknologi. Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Ilmu teknologi adalah ilmu pengetahuan yang memecahkan suatu masalah. Yang memecahkan suatu masalah. Oke, sekarang kenapa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipisahkan? Silakan, siapa yang menjawab? Saya. Silakan. Karena ilmu teknologi dan pengetahuan saling berkaitan, ilmu teknologi dapat dikembangkan dan ilmu pengetahuan merupakan dasar. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih. Jawabannya
Ternyata dari sini kalian sudah bisa setidaknya sudah tahu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke kegiatan inti pada pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke permasalahan yang akan kita bahas nanti, silakan dilihat dan dicermati video yang akan saya putar kali ini. Silakan ya. Di sini dilihat apa saja pengaruhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba diamati ini ya. Persis kalian ketika ngumpul. Tadi sudah kita lihat bersama-sama video pendek tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang bisa kita baca di situ? Awalnya janjian ya. Ternyata setelah ketemu mereka hanya sibuk dengan kegiatannya sendiri. Begitu juga dari situ kita punya gambaran betapa ilmu pengetahuan dan teknologi itu mampu merubah segalanya. Ya, mampu merubah tatanan budaya, bahkan semua sisi di kehidupan kita itu mampu berubah dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tergantung kita pandai-pandainya untuk memfilter diri kita terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ya. Setelah ini kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kelompok masing-masing ya. Selanjutnya kita bentuk 5 kelompok ya untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. Kita bentuk 5 kelompok ya, sudah. Seperti kelompok-kelompok pertemuan yang kemarin kita sudah terbentuk terbiasa sehingga sudah terbentuk kelompok-kelompok banyak 5. Adapun pembagian masalah yang kita berikan, yang saya berikan, ini kelompok 1, silakan ditulis. Kelompok 1. Masalah dampak positif dan negatif iptek di bidang informasi dan industri serta sikap dan upayanya untuk menghadapi. Itu kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, dampak positif negatif iptek di bidang ekonomi dan industri serta upaya atau sikap dalam menghadapi dampak positif negatif itu. Dan kelompok yang ketiga ini dampak positif negatif di bidang sosial budaya, serta upaya-upayanya. Terus kelompok 4 ini dampak positif negatif di bidang pendidikan ya, serta upaya-upaya atau sikap untuk menghadapinya. Yang kelima, kelompok 5 ya, dampak positif negatif bidang politik serta upaya untuk menghadapinya. Sudah, jadi masing-masing kelompok sudah mendapatkan tugas masing-masing atau ada masalah masing-masing. Di situ tolong didistribusikan dampak negatif, positifnya, terus upaya-upaya atau sikap kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Nanti setelah itu saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Setelah itu kita presentasikan dan kelompok yang lain untuk merespon daripada presentasi kelompok yang lain. Gimana?
Oke, waktunya sudah selesai 15 menit. Dipersiapkan masing-masing kelompok untuk presentasi. Terus dibagi tugasnya. Masing-masing kelompok siapa yang menjadi notulen untuk menerima pertanyaan ya, penulis. Terus siapa yang akan presentasi, siapa yang akan menjawab. Ada di bagian masing-masing. Kalau bisa ya dibagi seperti itu. Silakan dipersiapkan. Waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif teknologi dan komunikasi. Dampak positif dan negatif teknologi dan komunikasi. 1. Memudahkan mengakses informasi. Contoh, kita mau telepon teman kita yang jauh dari, contohnya dari beda kabupaten, beda provinsi, beda negara. Nah, itu cukup dengan modal handphone sudah bisa. Yang kedua, menghemat waktu. Yang dulu pakai surat, pakai udara, sekarang cuma pakai handphone, cuma beberapa detik saja sudah sampai pesannya. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Yang keempat, inovasi di dalam berbagai bidang. Yang kelima, munculnya hiburan berbasis teknologi. Contohnya Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. 6. Teknologi untuk komunikasi, WA, Facebook, dan lain-lain. 7. Digitalisasi transaksi dan administrasi bank, contohnya Dana, OVO, dan lain-lainnya. Dan dampak negatif dari teknologi informasi. Yang 1. Anak kehilangan kemampuan dengan masyarakat, cenderung individualisme, suka di kamar, tidak berbaur. Yang kedua, cenderung nyaman dengan kehidupan online, apalagi yang kecanduan tentang game. Yang ketiga, pelanggaran hak cipta. Yang keempat, kejahatan di internet. Yang kelima, penyebab virus komputer. Yang terakhir yaitu pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Sekian. Terus yang upaya dampak positif negatif yaitu menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, melarang anak di bawah umur memakai handphone, membangun kesadaran diri setiap seseorang, dan adanya kebijakan dari pihak yang bersangkutan. Sesi tanya jawab saya buka. Izin bertanya, apa hubungan kemajuan iptek dengan bidang komunikasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hubungan antara teknologi komunikasi dan informasi yaitu tujuannya mempermudah interaksi dan penggunaan informasi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Menurutmu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangkal dampak negatif dari teknologi dan komunikasi? Saya akan menjawab kelompok 4. Gunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. Jika masih di bawah umur, mintalah pendampingan orang tua. Pilih informasi yang memiliki sumber yang jelas. Sebelum membagikan informasi, telusuri terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Jauhi situs-situs yang tidak bermanfaat. Oke. Gimana? Ada tanggapan yang lain? Sudah. Sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif ekonomi dan industri dan upaya positif dan negatifnya. Baik, presentasi akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Dampak negatif dan positif ekonomi dan industri dan upaya menghadapi dampak positif dan negatif. Dampak positif ekonomi yaitu akan meningkatkan sebuah sikap kreatif dan juga melakukan sebuah inovasi dari berbagai macam bentuk kalangan dari masyarakat yang dimana luas sehingga akan dapat melakukan persaingan ke dalam sebuah ranah global. Yang kedua, akan dapat meningkatkan berbagai macam bentuk dari barang impor yang dimana berasal dari barang impor dan juga luar negeri.
dengan harga yang murah. Dampak negatif ekonomi yaitu pasar nasional akan dapat dilakukan penguasaan dari barang impor. Yang kedua, melakukan peningkatan dari tenaga kerja asing yang dimana akan menjadi dominasi. Dampak positif industri yaitu terbukanya lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat, terbukanya usaha lain di luar bidang industri. Dampak negatif industri yaitu 1. Terjadi pencemaran lingkungan, 2. Adanya polusi udara dari asap industri, yang ketiga adanya pencemaran air dari limbah pabrik. Upaya untuk mengatasi dampak negatif dari industri adalah yaitu memastikan tidak ada sampah yang terbuang, 2. Penghijauan di sekitar industri, pemulihan lokasi agar berjauhan dengan pemukiman penduduk. Yang kedua, upaya untuk mengatasi dampak negatif dari ekonomi. Yang pertama, mendukung adanya perdagangan bebas dan negara maju membantu banyak berkembang. Baik, presentasi sudah kami bacakan. Saya buka sesi tanya jawab bagi kelompok yang bertanya. Saya Julianti Aman Benreni dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana peran arsitek terhadap bidang industri? Baik, pertanyaan saya terima. Untuk kelompok selanjutnya. Saya, mengapa sektor industri menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana peran arsitek terhadap bidang industri? Yaitu 1. Menjunjung kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin produksi bahan baku untuk produksi. 2. Dapat memberi kemudahan dan distribusi barang. 3. Dapat memperlancar distribusi barang serta mempererat suatu barang produksi sampai ke konsumen. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Mengapa sektor industri sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian? Sektor industri merupakan penggerak perekonomian suatu negara karena dapat memberikan kerja yang luas dan nilai tambah sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah, yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Baik, presentasi kami telah berakhir. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah tentang dampak positif dan negatif iptek dalam bidang sosial dan budaya serta cara mengatasinya. Baik, materi akan disampaikan oleh rekan Helen. Dampak positif dari perkembangan iptek sosial budaya. 1. Mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. 2. Membantu memenuhi kebutuhan hidup. 3. Meningkatkan potensi daerah. 4. Membantu sistem tata kelola pemerintahan. 5. Memangkas waktu dan biaya. Dampak negatif dari perkembangan iptek sosial budaya. 1. Timbulnya kesenjangan sosial. 2. Perubahan budaya. 3. Memunculkan sifat individualisme. 4. Memberikan efek candu. 5. Rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan upaya untuk menghadapi iptek sosial dan budaya. Yang pertama adalah menyaring budaya yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menemukan cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai produk asli Indonesia. Dan yang terakhir adalah memperkuat kesatuan dan persatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli agar tidak luntur terbawa arus globalisasi. Baik, sekarang waktunya sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan saya buka. Silakan bagi kelompok yang mau bertanya.
Izin bertanya, bagaimana sikap selektif pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya? Baik, pertanyaan saya terima. Silakan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, mengapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memengaruhi perubahan sosial budaya? Oke, saya terima. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Yang pertama, merawat dan menjaga beragam kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan iptek secara efektif dan efisien, bukan menggunakannya dalam hal negatif, yaitu menyerap informasi yang menimbulkan tidak cinta terhadap produk lokal seperti berpakaian dan bergaya konsumtif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi pengaruh sosial budaya? Ini berkaitan dengan penemuan baru. Penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Secara langsung, penemuan baru ini akan menawarkan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan dan memperoleh informasi. Dampaknya ialah masyarakat seperti kita ini akan perlahan-lahan bergantung pada kemajuan teknologi. Baik, presentasi saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dampak positif dan dampak negatif kemajuan iptek di bidang pendidikan serta upaya mengatasinya. Baiklah, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Teman saya Timbalan. Dampak negatif dan positif kemajuan iptek. Yang pertama ada dampak negatif. 1. Kecanduan menggunakan smartphone. Yang kedua, budaya instan mencari jawaban. Yang ketiga, kurangnya interaksi pelajar atau mahasiswa secara nyata. Yang keempat, banyaknya kejahatan internet yang dilakukan oleh mahasiswa atau pelajar. Yang kelima, budaya asing dan mempengaruhi pelajar atau mahasiswa. Yang kedua ada dampak positif. Yang pertama ada inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Yang kedua, sistem administrasi pendidikan berkembang. Yang ketiga, muncul metode pendidikan baru. Yang keempat, perpustakaan online atau daring semakin banyak. Yang kelima, berbagai hasil penelitian dapat ditemukan dengan mudah. Selanjutnya, upaya menyikapi dampak negatif kemajuan iptek. 1. Gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah kenal. 2. Cari komunitas positif yang sering melakukan pertemanan di dunia nyata. 3. Perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. 4. Menggunakan berbagai kemajuan iptek untuk pembelajaran bukan bermain-main. 5. Menggunakan iptek untuk media pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik. 6. Membatasi penggunaan teknologi untuk pelajar dan mahasiswa. Baiklah, ini tadi presentasi dari kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya perkenalkan, nama saya Rusfi Adinardiansa dari kelompok 5. Mau bertanya tentang pembaruan seperti apa yang dibutuhkan dalam upaya mengatasi permasalahan pendidikan saat ini. Pertanyaan saya terima. Untuk selanjutnya, Saya izin bertanya, saya Simratus Saidah, mewakili kelompok 3. Pertanyaan saya, mengapa sarana dan prasarana yang kurang memadai itu dapat menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan? Terima kasih. selanjutnya akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama adalah melengkapi dan membangun fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah tertinggal maupun daerah yang kurang diperhatikan. Yang kedua adalah meningkatkan taraf atau standar pendidikan di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas. Untuk pertanyaan dari kelompok 3, jika sarana dan prasarana tidak
memadai, maka proses pembelajaran juga tidak akan maksimal. Maka dari itu berdampak pada kualitas peserta didik. Maka diperlukan adanya pembaruan terhadap sarana dan prasarana di dalam bidang pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif kemajuan IPTEK di bidang politik. Dampak positif dan negatif kemajuan IPTEK di bidang politik. Atau dampak positif, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 3. Memperluas meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. 4. Adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintah. 2. Dampak negatif. 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu adanya kebebasan. 3. Adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan tergoyahnya NKRI. 4. Meningkatnya nilai individualisme. 5. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan mengabaikan kepentingan umum. 3. Upaya kita untuk menghadapinya yaitu sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK pada bidang politik. Mengedepankan demokratisasi, keterbukaan, hak asasi manusia, kebebasan, dan mampu melakukan penyaringan atas pengaruh IPTEK. Sesi tanya jawab saya buka untuk kelompok yang mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Jelaskan mengapa kemajuan IPTEK dalam bidang politik bisa mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, saya dari kelompok 2 izin bertanya. Jelaskan mengapa kemajuan IPTEK dalam bidang politik bisa mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan mengapa kemajuan IPTEK dalam bidang politik bisa mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. IPTEK menjadi pengaruh besar dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat karena melalui kemajuan IPTEK khususnya teknologi, kita bisa memantau kemajuan atau gagasan para politikus yang kedepannya akan memimpin suatu kelompok masyarakat. Melalui teknologi kita juga bisa ikut berperan dalam menilai sudah sebaik apa calon pemimpin politik tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa simpulkan bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat luar biasa berdampak ke semua sisi kehidupan masyarakat kita, apalagi bangsa dan negara kita. Ya, dari sisi ekonomi tadi sudah kalian sampaikan, dengan adanya perkembangan IPTEK, transaksi, ya toh? Ya. Transaksi itu sudah tidak terbatas ruang dan waktu, terbatas negara. Jadi suatu saat kita bisa transaksi dari belahan bumi manapun. Itu di bidang ekonomi, ya. Di bidang politik, misalnya partisipasi politik masyarakat juga akan meningkat. Karena apa? Karena dengan teknologi perpolitikan kita bisa diketahui oleh hampir semua lapisan masyarakat. Kampanye bisa lewat media sosial. Dan seperti itu akan menambah partisipasi politik di masyarakat kita. Di bidang yang lain misalnya, bidang pendidikan, dampaknya luar biasa, dampak positifnya terutama. Ini semakin majunya teknologi, inovasi-inovasi terkait dengan pendidikan juga akan semakin meningkat. Tapi banyak dampak negatifnya juga
lainnya. Makanya dari situ, dari kesimpulan situ, dengan semakin tingginya perkembangan teknologi, kita juga harus semakin memfilter diri kita supaya dampak negatif itu semakin berkurang. Teknologi itu bagus. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa tidak menggunakan teknologi. Semua kalau pengen negara itu maju, pasti harus mengikuti perkembangan teknologi, gitu ya. Dengan berakhirnya tampilan dari kelompok 5 tadi, berakhir pula pembelajaran kita di materi dampak perkembangan ilmu teknologi terhadap negara, ya. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kalian untuk istilahnya refleksi daripada apa yang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini, terutama pada materi kita kali ini, pengaruh perkembangan iptek. Kira-kira dari model yang seperti ini, tanggapan kalian, saya gimana, pembelajarannya seperti apa? Silakan kita evaluasi pembelajaran kita. Saya kasih kesempatan untuk kalian untuk mengevaluasi salah satu tadi. Baik, menurut pendapat saya pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan juga teman-teman itu terlihat sangat semangat gitu, karena kita juga telah mempelajari tentang kemajuan iptek dan juga ini dilakukan secara berkelompok. Dengan berkelompok seperti ini kita bisa melatih berdiskusi dan berkomunikasi dan juga melatih kita untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selama proses pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa, ya. Silakan dipimpin, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Silakan. Itu siap. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.